Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini kita ngomongin soal Google Search Console setelah ente pada liburan panjang. Gimana penampakan dari website dan blog ente di Google Search? Ya, terutama setelah update selesai ya, di 24 Maret kemarin. Banyak sekali blog-blog atau website itu yang lenyap dari Google Search. Nah, yang hari ini kita mau bahas itu gimana sih caranya gue itu mengupdate konten biar nanti bisa muncul lagi di dalam Google Search ataupun juga rankingnya nanti jauh lebih baik daripada yang ranking sekarang. Misalnya sekarang ada di page 2, ya mudah-mudahan dengan cara update seperti ini lo bisa berada di page 1. Kalau kita lihat di bagian query ini kan panjang banget ya. Gue sebenarnya dulu pernah ngajarin sih cara kita menggunakan regex. Nah sekarang juga kita akan menggunakan regex dengan cara yang sangat agak-agak berbeda dengan cara yang kemarin. Kayak gini. Wah, ini banyak banget ya kan. Nah di bagian sini ini kan gampang banget ini. Kalau gue misalnya mau nge-update konten gue, karena gue nggak punya ini, nggak punya tools macam Ahref ataupun Semrush karena harganya lumayan mahal. Caranya kita bisa menggunakan cara manual. Caranya seperti ini. Di bagian sini tinggal klik tambahkan filter. Ente pilih bagian klik ini query. Di bagian query berisi ini isi custom yang untuk regex. Bisa tinggal masukkan regex. Nanti rejexnya ini gue taruh di community ya, membership, tinggal ambil aja. Kayak begini. Terus kita pilih terapkan. Nah, jadi ente bisa memulai untuk update konten dari reject ini dulu. Nah, reject ini nanti bisa lu lihat itu berisi apa aja. Berisi apa, di mana, kapan. Pokoknya kayak gitu. Manfaatnya apa, gunanya untuk apa. Nah, ini muncul keyword-keyword seperti ini. Kalau kita bikin sampai 500, kita gedein ya. Ini kecil, ini gede dong. Nah, ini kenapa tidak muncul bla 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 bla, warna tersier. Lo perhatikan ini kadang-kadang keywordnya panjang ya. Ini artinya keyword-keyword yang diketik sama user. Sama seperti ini. Contohnya, pembaharuan warna dengan cara monokromatik berarti mencampurkan warna primer dengan menggunakan warna titik-titik-titik. Ini adalah ketikan dari user. Punya kita ada di Google, makanya kita dapat impresi, tapi tidak dapat klik karena konten kita tidak berisi informasi yang dicari sama user, makanya kita nggak 0 klik. Ini harus diperbaikin, harus diupdate, kayak gitu ya. Jadi nanti lo tinggal teliti keyword-keyword yang ada di sini, terus dibandingkan dengan konten-konten lo. Nah caranya gue mau, ini kan keywordnya banyak nih, gimana gue tahu itu halaman apa, halaman artikelnya yang mana aja. Nah lo tinggal klik bagian sini, klik halaman, ini akan muncul apa nih, link-link dari artikel lo. Kita bikin sampai 100. Nah ini muncul, misalnya tadi kita warna tersier kan, lo tinggal klik aja di sini, cari ada nggak warna tersier di sini, tutorial, artikel pillar, bla bla bla, SEO lokal, bla 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 bla, tone of voice, kelebihan dan kekurangan WAGB, bla 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 bla. Misalnya ini warna tersier kan, tinggal klik aja. Ini berarti halaman, nanti ini halaman warna tersier ini bakal kita update berdasarkan query-query yang ada muncul di sini. Kalau dia yang nggak ada di sini keywordnya, maksudnya kita ada keyword kayak gini tapi di artikelnya itu nggak ada keyword ini, berarti kita tambahkan. Bisa dalam bentuk subheading, dibuka, ditambahkan. Itu namanya cara ngupdate. Kalau dia ada, misalnya ini apa saja warna tersier, kalau kita cek di artikel kita ada tuh, apa itu warna tersier, kan mirip-mirip tuh. Nah bisa ditambahkan atau ganti. Tadinya kita apa itu tersier, kita bisa ganti jadi apa saja warna tersier, nanti tinggal diketik aja. Kayak gitu, karena ini kita ada klik dapat 2 kan. Ya terutama yang lo fokuskan yang tidak punya klik. Apa itu warna tersier, apa saja warna tersier, ini kan mirip nih, digabungkan aja. Jadi apa saja warna tersier digabungkan jadi satu aja. Cari dalam artikel lo, kalau ada tinggal ganti.
Atau lu bisa juga tambahkan aja di dalam satu paragraf yang sama. Misalnya di paragraf yang pertama itu apa saja warna tersier, bla 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 bla. Nanti di bagian paragraf akhirnya mungkin apa itu warna tersier seperti pengertian dari ini. Apa itu warna tersier seperti pengertian telah diketikkan di atas, itu adalah berisi warna-warna ini. Boleh kayak gitu. Nah, kalau dia nggak ada sama sekali, lu bikin subheading baru. Oke, atau lu bikin artikel supportnya. Misalnya di sini gua terdapat tuh gua nih kayak gini nih. Lu lihat ya. Ini gede, lumayan gua gedein. Ini warna sekunder kan? Gede banget. Coba ya. Mana nih? Ini warna sekunder. Gua ngomong artikel gua warna tersier. Terus ini gua tiba-tiba dapat keyword warna sekunder. Gak mungkin kan gua masukkan di warna tersier, berarti gua bikinin di artikel support. Yang akan ngomong soal warna sekunder. Nanti gue tinggal pakai internal link ke artikel warna tersier. Nih keyword kayak gini, lu pasti bakal dapat emang keyword yang di luar daripada keyword utama lu. Itu sering, tapi masih berhubungan, masih inline, masih satu parent topic. Ini parent topiknya kan warna kan, jenis-jenis warna kan. Ada warna sekunder, warna tersier, warna ada tint, terus apa lagi tuh? Ada primer. Itu kan masih bagian daripada jenis warna kan. Nanti lu bisa dapat kayak gitu. Kalau udah dapat kayak gini, nanti kita tinggal bikin artikel supportnya. Jadi jangan bikin artikel support dulu kalau lu belum dapat kayak gini. Kalau lu bikin artikel supportnya tapi lu belum, query-nya lu belum dapat, ya lu tetap susah ke ranking. Kalau lu udah dapat, baru kita buatkan di artikel supportnya. Ya meskipun kalau lu mau bikin langsung artikel supportnya itu boleh-boleh aja, tapi itu nanti prosesnya agak lama ya, agak lumayan lama. Nah, untuk keluar organik keyword kayak gini atau query kayak gini itu adalah datangnya dari traffic. Oke? Itu yang cara yang pertama. Pengertiannya gampang banget. Nah, kalau gua malas pakai regex kayak gini, sebenarnya lu tinggal ke Google Chrome, tinggal buka Google Chrome ente, lu kesini, tinggal ketik aja GSC helper by searchanalyzer.io, lu tinggal pasang di Chrome ente. Nanti dia itu bentuknya ini gue udah pasang ya, ada bentuknya di atas ini GSC helper. Nanti kita balik dulu di sini, kita hapus bagian query customnya kayak gini ya, kita hapus saja. Nah, kalau lu sudah pakai extension GSC helper, di bagian query ini lu tinggal klik kanan aja. Di sini ada kan, nih, oke, lu bisa pilih. Nah, tapi kalau untuk milih kayak gini, misalnya ya, gue kasih contoh deh, gue klik nih GSC helper ya kayak gini. Oke. Nah, ini bisa nih by 1 gram, by 2 gram, maksudnya by 1 kata, ini by 2 kata, by 3 kata, keyword query-nya. Misalnya tadi sini, gue ketik misalnya, gue pilih Sarwana Srikandi misalnya, kayak gini. Di sini bagian ada show queries with this n-gram. Nah, ini ada 4 query. Oke, kita klik balik lagi. Kalau lo pengen, gue nggak pengen kayak gitu deh, capek gitu ya. Misalnya sini paling banyak itu keywordnya apa sih, warna tersier kayak gini nih. Klik aja show with this n-gram. Nah, ini dia warna tersier. Muncul semua tuh om. Dan di mana warna sekunder? Coba kita cari warna sekunder. Sebenarnya klik F aja, sekunder. Nggak muncul di sini. Warna sekunder, coba warna sekunder mana? Ini kan ada 7, di mana warna sekunder? Nah, ini dia warna sekunder. Jelaskan perbedaan warna sekunder dan warna tersier. Oke, ada 2 dan. Nah, ini dia nih, ada 1, 2. Tinggal pilih aja. Ini ada di sini positionnya, CTR-nya, impression-nya, word count, rounded position, sub page, rounded impression, traffic share, bla bla bla. Ini kalau lu misalnya nggak mau pakai regex, lu bisa pakai GSC helper. Oke.
Nah, selain itu di bagian GSC Helper-nya ini, kita balik dulu ke sini, tinggal klik kanan. Ini di GSC Helper by Short sini, kita mau bikin rejects-nya ya. Dulu klik aja Open Option, nanti bakal menuju sini. Di sini ada Custom Rejects. Misalnya gue isi Sarwana Srikandi ya. Jangan warna tersier deh, warna tersier, terus value-nya juga sama, isi aja warna tersier, tersier, just like that. Habis itu lu klik save, lu bisa tambah ya sampai 15 untuk rejects ya, atau berisi keyword-keyword lu yang keyword yang mendatangkan traffic atau klik yang lu anggap itu penting, lu isi aja di sini. Terus kita balik lagi ke sini, tinggal klik aja GSC Helper, terus lu bagian Custom Rejects. Ini udah muncul warna tersier kan? Klik aja warna tersier, maka nanti di sini muncul seluruh query warna tersier. Oke, jadi nggak akan campur-campur dengan query-query yang lain. Nah, warna tersier ini ada misalnya sampai 171. Ini dia nih. Jadi benar-benar lu nggak pusing lagi seperti tadi di awal sebelum kita pakai GSC Helper atau sebelum kita pakai rejects. Ini kita pusing banget nih. Pusing banget karena mau berisi banyak-banyak keyword kan. Nah, kalau udah kayak gini kan enak nih, lu bisa tinggal export gitu, tinggal export nanti dari semua keyword yang ada di sini. Lu tinggal masukkan ke ChatGPT aja, tanya intentnya apa, habis itu lu buatin kontennya sesuai dengan intent. Very simple kan, terutama untuk keyword-keyword yang tidak terdapat di dalam artikel kita yang sekarang ya. Kayak gitu. Semoga ini penjelasan gue sesingkat ini, semoga sangat ngebantu lo dalam mengupdate artikel biar nanti bisa masuk lagi ke Google Search. Oke? Kalau misalnya ada yang nggak lo paham, lo bisa nanti tanya di kolom komentar. Nanti untuk rejects-nya ini nggak akan gue taruh di community deh, gue taruh di deskripsi. Tinggal lo pakai aja, tinggal lo ambil. Oke? Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.